Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Gosip. Hari-hari yang kami lalui pun juga semakin sibuk. Pernikahan Alina semakin dekat, hanya menunggu hitungan hari saja. Mimpi gadis yang sangat aku sayangi untuk hidup bersama lelaki yang sangat dicintainya akan terwujud. Untungnya tidak banyak drama yang berarti. Semua berjalan sesuai rencana. Siang ini, aku tengah bersiap menuju kantor Mas Adrian, mengantarkannya makan siang. Kegiatan yang membuatku bahagia. Seperti biasa, aku akan dijemput sopir pribadinya dari kantor. Aku telah bersiap menunggu jemputan di teras rumah. Alina sedari pagi telah pergi. Entah kemana. Katanya sih mau pergi sama calon suami. Biarlah dia bersenang-senang sebelum lepas masa lajangnya. Tampaknya Bang David memang memperlakukan calon istrinya dengan sangat baik. Tentu saja aku ikut bahagia untuk itu. Tampak mobil jemputan datang. Segera aku masuk dan duduk di kursi penumpang di belakang. Sesampainya di kantor, aku segera menuju lift. Naik ke lantai atas tempat ruangan Mas Adrian berada. Belum sempat pintu besi itu tertutup sempurna, seseorang menyelipkan tangannya di antara kedua pintu. Saat ada orang lain yang akan masuk, dengan angkuhnya lelaki itu mengusir mereka. Siapa lagi lelaki angkuh itu kalau bukan Bang David? Aku bergeser ke sudut demi menghindari dia yang berdiri menjulang di sampingku. Walaupun aku ingin tahu kemana Alina, kenapa dia malah sendirian di sini. Sudahlah, lupakan saja. Nanti biar aku hubungi saja Alina, tanpa harus repot bertanya pada lelaki itu. Ana. Bang David berucap lirih memanggil namaku. Aku menahan nafas saat tiba-tiba lelaki itu telah mengungkungku di antara kedua lengannya. Ana, apa kamu pernah menyesal dengan pernikahan kita yang telah lalu? Tanya Bang David lirih. Matanya masih lekat menatapku dalam. Kenapa bertanya begitu? Balasku balik bertanya dengan nada datar. Aku menyesal karena telah bercerai dengan Mu'an. Rasanya duniaku telah mati. Mataku mendelik, seakan kedua bola mataku ini akan keluar. Aku sangat terkejut mendengar pengakuan darinya. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Kenapa selalu berbicara hal yang tidak-tidak padaku? Terlebih saat kami tengah berdua seperti ini. Dulu, dia pernah berkata jika kami harus sama-sama tersiksa dengan perceraian ini. Sedangkan dia sendiri akan menikah dengan Alina. Kenapa malah dia berpikir hal semacam itu sekarang? Apakah dia memang lelaki yang pelin-pelan? Apa maumu? Tanyaku sinis. Aku mau kamu, An. Jawabnya berbisik. Serta-merta wajahnya mendekat ke wajahku. Lelaki itu menghapus jarak di antara kami. Menempelkan bibirnya ke bibirku awalnya hanya seperti daging yang saling bertemu. Hingga Bang David bergerak perlahan. Aku menggeleng ke kiri dan ke kanan. Dia telah melewati batas. Aku mendorong dadanya sekuat tenaga, sampai dia memberi jarak pada wajah kami. Lalu, tanpa pikir panjang, aku menampar wajahnya dengan semua kekuatan yang aku punya. Suara tamparan itu terdengar nyaring di telinga. Terlebih, kami masih berada dalam kotak besi ini.
Kamu sangat tidak sopan, selalu merendahkan aku, baik saat sebagai istri maupun saat ini, saat aku bersatu sebagai calon kakak iparmu. Desisku tajam. Aku cinta kamu, persetan dengan cinta kamu. Aku sama sekali gak butuh. Rasa itu telah mati, bersamaan dengan perselingkuhanmu dengan adikku. Aku sudah berusaha menerima keadaan dan takdir di antara kita. Namun, diamnya diriku sepertinya semakin membuatmu tak tahu diri. Aku maju ke depan, mendekati pintu lift yang masih tertutup rapat. Ana, aku sangat menyesal dengan semua yang telah terjadi di masa lalu. Aku mau menunggumu, An. Bang David berbicara dengan suara yang bergetar. Apakah dia serius dengan kata-katanya? Aku berbalik, menghadap padanya yang tengah menunduk. Bang, cobalah untuk menerima takdirmu. Mungkin dulu kamu tidak bisa menerima pernikahan kita. Tapi cobalah untuk sekali saja kamu menerima pernikahanmu. Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku yakin Abang adalah orang yang baik. Bersamaan dengan berakhirnya kalimatku, suara denting lift terdengar sebagai tanda pintu besi itu terbuka. Aku keluar tanpa menoleh ke belakang. Biarlah dia berpikir kembali. Aku hanya berharap agar semuanya baik-baik saja. Sejujurnya, rasa bibir Bang David masih membekas di bibirku. Sialnya, tubuhku bergetar mengingat kejadian yang beberapa menit lalu terlewati begitu saja. Kalimat lelaki itu juga masih terngiang di kepala, membuat kepalaku sakit. Sebelum masuk ke ruangan Mas Adrian, aku berbelok menuju toilet karyawan. Mencuci wajah adalah tujuanku. Mantan istri Pak Adrian masih cantik banget ya. Iya, sayang sekali mereka bercerai. Tapi melihat beberapa kali Bu Marisa datang ke kantor, apa mungkin mereka akan kembali bersama? Aku berharap begitu. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Satu ganteng, satu cantik. Tapi jika mengingat istri Pak Adrian yang sekarang, gak cocok banget. Apalagi dia kan mantan karyawan sini. Mantannya Bos David juga. Malang sekali nasib Pak Adrian. Aku masih berdiri, terpaku di depan cermin. Menduduk dalam. Sepertinya mereka tidak ada yang menyadari jika ada seseorang yang berdiri di sini. Bisa diem gak mulut lo pada? Berisik tahu gak? Kalian terlalu sibuk ngurusi kehidupan pribadi atasan. Sadar diri woi. Aku menoleh, menatap pada wanita yang berdiri dengan dada yang membusung ke depan. Dagunya terangkat, sedangkan kedua tangannya berkacak pinggang. Dia Anya, teman kantor yang dulu selalu bertengkar denganku. Nyatanya malah dialah yang membantuku terbebas dari situasi ini. Aku sangat tak menyangka. Suka-suka kita dong, ketus salah seorang di antara mereka. Berani lo ya, gue gampar deh mulut lo. Anya telah mengangkat satu tangannya, siap dia layangkan untuk memukul mereka. Untung saja tidak terjadi, karena mereka telah bubar satu persatu dan pergi meninggalkan toilet ini. Aku mengelus dada. Hei, sudahlah, jangan dengarkan omongan yang keluar dari mulut para penggosip. Setelah keluar dari sini, pasti mereka akan membicarakan hal lain lagi. Para penggosip mah memang begitu. Selalu dapat mangsa untuk dijadikan bahan olokan. Anya menghampiriku, mengelus punggungku. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi ucapannya.
lalu mengucapkan terima kasih karena dia menolongku. Dalam hati, aku banyak bersyukur masih diberi seorang teman yang peduli padaku. Duluan ya, aku melambaikan tangan padanya. An, lo harus ingat, Pak Adrian suami lo sekarang. Aku segera berjalan menuju ruang Mas Adrian. Meja sekretarisnya kosong, mungkin sedang beristirahat. Memasuki ruangan, kulihat Mas Adrian yang tengah tertidur di sofa. Tak tahan melihatnya dengan posisi itu, aku pun menarik kepalanya pelan, membawanya ke pangkuanku agar lelaki itu bisa tidur lebih nyenyak. Untuk beberapa saat, kubiarkan dia tidur nyenyak. Aku terus memandangnya lekat dengan tangan yang mengelus kepalanya. Entah pada menit keberapa, Mas Adrian mengerjapkan mata. Kemudian lelaki itu telah merubah posisi, menekuk lutut. Tangannya membelai pipiku. Pantas saja tidurku nyenyak. Ada kamu di sini. Dia tersenyum tipis, menarik tanganku, lalu diletakkannya di dada. Suasana syahdu ini harus terjeda. Kala suara riuh cacing di perutku berbunyi. Aku lapar. Mas Adrian sontak bangkit, lalu mengecup keningku lama. Istriku kelaparan rupanya. Dia langsung menarik rantang yang aku bawa tadi, menggesernya tepat di hadapannya. Tanpa menungguku, Mas Adrian membukanya. Menyiapkan menu makan siang kami. Wangi, selalu menggugah selera masakanmu ini sayang. Mas Adrian beranjak berdiri. Sebentar, aku siapkan cucian tangan untuk kamu ya. Kami makan dalam diam. Sesekali lelaki itu menyuapiku. Lalu gantian aku yang akan menyuapinya. Entah mengapa tiba-tiba perutku bergejolak. Tak bisa lagi kutahan. Aku segera berlari ke kamar mandi yang ada di ruangan besar ini. Tak ketinggalan, Mas Adrian menyusul di belakang. Aku memuntahkan semua makanan yang telah masuk ke dalam perutku. Semuanya, tanpa sisa sedikit pun. Ya, habis deh. Keluh Mas Adrian sembari tangannya masih memijit tengkukku. Tubuhku lemas seketika. Mungkin karena telat makan siang ini. Aku jadi masuk angin begini. Mas Adrian memapahku menuju sofa. Bau tak sedap menguar merusak penciumanku. Seketika aku langsung menutup hidung. Mas, baunya enggak enak. Loh, kok? Kan kamu yang bawa ini sayang. Masak sendiri juga kan di rumah? Mas Adrian bertanya bingung. Namun, tak urung, dia menyusun kembali rantang-rantang itu. Kasihan sekali suamiku. Makannya belum habis. Mas, makan sendiri aja ya. Aku nggak nafsu. Aku berbaring di sofa. Sebentar, Mas Adrian berdiri. Kemudian kembali membawa sesuatu yang dioleskannya di punggungku. Badanmu dingin begini. Mas Adrian meletakkan kepalaku di pangkuannya. Tunggu bentar ya. Mas Adrian meraih ponselnya di meja, lalu menghubungi seseorang. Batalkan semua janji saya hari ini, tanpa terkecuali. Jika ada yang penting, langsung hubungi Bos David saja. Saya sedang tidak bisa diganggu. Kemudian sambungan pun terputus. Mas, suaraku sangat lirih. Rasanya tak memiliki tenaga untuk sekedar berbicara. Istirahatlah, kamu lebih penting dari segalanya. Atau mau makan sesuatu? Aku terharu mendengarnya. Tidak menyangka jika Mas Adrian sangat memprioritaskan diriku dibanding urusan pekerjaannya. Aku menggeleng lemah.
lalu menenggelamkan kepala dalam pelukannya, menghirup bau yang membuatku candu. Perutku terasa nyaman hanya dengan menghirup wangi tubuhnya. Aku terlelap. Bersambung.